yaitu Ibu Elizabeth Sri Pujiastuti. Penguji kedua Bapak Profesor Dr. Sabam Malau. Sebagai ketua sidang saya sendiri Presman Tindaon. Kita atur ujian meja hijau ini dalam kurun waktu 60 menit. Cukup Profesor Tindaon, terima kasih untuk waktunya. Iya, makasih ya. Nanti memang juga terima kasih Bu Puji, penguji pertama. Ya, memang betul ini ada kesepahaman kita karena judulnya ini barangkali menjadi catatan buat pembimbing Pak Yanto dan ini kata mempengaruhi ada di judul itu nggak lazim. Dua Pak Sabam Malau, waktu Bapak 20 menit Pak, silakan sampai 11.16. Baik, terima kasih Prof. Risman. Selamat pagi Pak Yanto. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bu Puji. Ya. Baik, tadi ada pertanyaan dari Bu Puji mengenai linear, kuadratik, kubik. Jadi sudah benar Kevin melihat sidik ragamnya. Yang mana yang nyata atau sangat nyata itu yang menjadi perhatian. Jadi kalau kubiknya tidak nyata itu tidak digunakan. Lalu yang nyata itu adalah linear dan kuadratik. Iya Kevin? Iya Pak. Nah, sekarang kita harus pilih satu kan gitu ya. Apakah linear atau kuadratik? Yang kau pilih mana? Yang saya gunakan linear Pak, bukan kuadratik, karena dari semua kebanyakan dari hasil penelitian sidik ragam yang keluar itu yang lebih banyak dia nyata itu linear. Kalau kuadratik sekitar 1 perlakuan Pak. Jadi baik, secara metodologi tidak seperti itu. Kau harus lihat kuadrat tengahnya, rataan kuadratnya. Mana di antara kedua itu yang mempunyai kuadrat tengah atau ragam yang lebih besar, lebih banyak, itu yang kau gunakan. Boleh jadi kebetulan linear tadi yang ragamnya atau kuadrat tengahnya yang lebih besar. Boleh jadi, nanti cek lagi. Ya, jadi dasarnya harus ada, yaitu kuadrat tengahnya. Kenapa? Karena ragam itulah yang menjelaskan tentang variasi pengaruh. Makin besar dia, berarti makin besar pengaruh itu pada hubungan fungsional itu. Makin bervariasi maksudnya. Ya, cek lagi ya. Kebetulan nggak bisa kubuka karena HP kugunakan ya skripsimu. Cek lagi nanti. Jadi sudah pasti, sudah benar bahwa tidak ikut kubik dipertimbangkan karena tidak nyata. Oke, tinggal lagi memilih linear atau kuadratik. Udah, indikatornya adalah kuadrat tengahnya itu. Lihat sidik ragamnya ya. Kalau kebetulan kuadrat tengah linear tadi lebih besar, sudah benarlah itu. Tapi kalau kuadrat tengah dari kuadratik tadi yang lebih besar, kau harus ganti. Oke? Jadi bukan karena orang lain banyak menggunakan linear, maka linear enggak. Oke? Udah? Udah Kevin? Baik. Dengar Kevin? Akan saya perbaiki nanti. Ya, cek dulu. Ya, mana tahu sudah benar itu tadi bahwa linear yang lebih besar kuadrat tengahnya ya. Dengar Kevin, respon. Izin untuk membuka skripsinya Pak. Coba buka tabel lampiran. Iya Pak. Sorry.
Ya gimana? Linearnya lebih berpengaruh sangat nyata, Pak. Ya, Nilai tengah. kuadrat tengahnya berapa besar? Jika rata-ratanya berapa? Jika rata-ratanya, Pak, 8, berbeda-beda, Pak. Lebih tinggian linear dibanding dengan Berapa angkanya? Berapa angkanya? Yang linear berapa angkanya? Berapa angkanya? JK apanya? JK rata-ratanya atau kuadrat tengahnya atau ragamnya? kalau untuk linear rata-ratanya ada sekitar 14,31. Kuadratik? Kalau kuadratik 13,44. Mana lebih besar? Kuadratiknya 0, kalau kubiknya 0,86. Ya. Lebih besar linear, Pak. Sekarang ku tanya, berapa di situ angka untuk JK tengah, JKT atau ragam? Berapa angkanya? Pak. Oke, 302. Enggak. Oke, untuk kuadratik berapa? Kuadratik ini 0, Pak. Masa 0 kuadratik? Kau bilang tadi signifikan. Mana mungkin kuadrat? Tahu kau apa yang mau kau lihat? Udah? Berarti sudah. Oke, berarti sudah betul pilihanmu itu linear. Bukan karena dilakukan orang lain banyak linear, tapi kau penelitianmu ini dia ragamnya lebih besar. Oke? Ya. Udah? Iya, Pak. Oke, baik. Sekarang saya masuk pertanyaan. Oke. Apa rupanya masalah di tanaman Pak Coimu itu sehingga kau menggunakan perlakuanmu ini? Masalah dari tanaman yang saya hadapi, yang saya temui dari tanaman yang saya budidayakan ini, saya menggunakan dari pemakaian badan produktivitas yang dihasilkan. Yes, morfologi tanamanmu manfaatkan. Manfaatkan morfologi tanamanmu. Sekarang apa hubungan perakaran tanaman itu dengan kondisi tanah yang akan kau ciptakan? Di formasi Malingkar memiliki kandungan bahan organik yang sangat rendah. Jadi penyerapan unsur hara yang dilakukan oleh tanaman itu sangat kurang. Sehingga nutrisi yang didapatkan oleh tanaman itu sangat kurang. Sehingga saya mau mencoba melakukan penelitian dengan penambahan bahan organik seperti pupuk kandang agar kemudian menyuburkan tanah dan memperbaiki sifat-sifat tanah. Ada 3 fungsinya. Coba sebut dulu. General aja dulu. Misalnya memperbaiki kesuburan biologis. Yang kedua apa? Memperbaiki sifat fisik tanah. Yang ketiga apa? Memperbaiki kimia. Ya, itulah terminologi tiga-tiganya kan. Dari tiga-tiga itu yang mana yang paling utama kau harapkan dari pupuk organik? Dari yang ketiga ini yang paling utama saya harapkan yaitu bagian sifat fisik tanah, Pak, menggemburkan tanah. Nah, itu dia. Itu dia. Sedangkan unsur kimia lebih kita harapkan dari pupuk kimia. Yang kedua apa? Urutan yang kedua apa? Kalau urutan yang kedua biologi, Pak. Iya. Barulah kimia tadi kan? Baru kimia, Pak. Iya, begitu. Jadi kalau mau melakukan pupuk organik harus paham tentang itu. Karena dari unsur kalau kita lihat dari unsur hara nggak cukup itu dari pupuk organik dengan sejumlah itu.
Saya pernah hitung-hitung untuk tanaman tertentu itu dibutuhkan 300 ton 1 hektar untuk bisa mencukupi kebutuhan nitrogen untuk tanaman itu. Pembahasanmu, Kevin, pembahasanmu itu. Oke. Jadi Iya, Pak. jadi kau harus paham itu ya. Udah bagus kau jawab tadi. Cuman tadi kau harus kaitkan dengan akarnya tadi. Bahwa karena akarnya itu begitu serabut, tanaman ini umurnya pendek, dibutuhkan kondisi fisik tanah yang gembur sehingga dia cepat masuk ke dalam tanah, sehingga cepat dia menyerap unsur-unsur hara. Begitu dia. Dengan demikian kita harapkan semakin tinggi, semakin banyak dosisnya akan semakin baik pertumbuhan tanaman itu, kan gitu ya. Oke, hasilnya waktuku nggak banyak juga ini. Hasilnya gimana? Produksi kita itu produksi aja, nggak usah pertumbuhan dulu. Kalau untuk produksi yang dihasilkan, Pak, berpengaruh sangat nyata terhadap pupuk kandang sapi dan berpengaruh tidak nyata terhadap pupuk Bioboost. Ya, oke. Statistik lah itu, meningkat menurun. Sangat nyata bisa meningkat bisa menurun. Meningkat. Tadi linear ya? Pupuk kandang dulu, linear. Iya, Pak. Nah, kalau ada fenomena linear, berapakah saranmu? Kan harus ada saran nanti kan? Saran pupuk yang kau gunakan. Izin, Pak. Kurang kedengaran. Oke. Kandang sapi dengan perlakuan S3 3 kg per pet, di mana dapat dilihat dari hasil atau bobot dari hasil panen yang saya dapatkan, Pak. Kau uji apa? Uji BNT atau uji Duncan? Uji Duncan, Pak. Coba lihat dulu tabelmu mengenai produksi. Baik, Pak. Udah? Sudah, Pak. Lihat rataannya. Sudah, Pak. Oke. Dosis tertinggi berapa? Untuk dosis pupuk kandang sapi tertinggi terdapat pada perlakuan S3 578,33. Rataannya. Oke. Dosis di bawahnya? Iya, Pak. Di bawahnya 575. Apa simbolnya? Simbol huruf uji Duncannya? B besar. Di dosis yang tertinggi dan yang kedua hurufnya sama atau enggak? Sama, Pak. Kau uji dengan tingkat apa? 0%, 5% atau 1%? 0,01%, Pak. Oke, sama notasinya. Sama, Pak. Berarti yang kau sarankan mana? Dosis yang tertinggi itu kah atau dosis yang di bawahnya? Saya sarankan S3, Pak. S3 yang tertinggi? Yang tertinggi, Pak. Yang S2? Yang S3. Di bawahnya S2? Di bawahnya S2, Pak. Oke, kau perhatikan notasinya kan berarti kan sama sebenarnya produksinya. Ya. Ngapain kau sarankan S3-nya? Dengan jumlah pupuk yang sama pun, yang lebih sedikit pun, produksinya sama. Ngapain kau sarankan yang tertinggi? Kan rugi. Rugi kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau kau bisa beli mobil dengan 1 juta, ngapain kau bayar 2 juta kan? Iya, betul, Pak. Oke ya, nanti pikirkan lagi ulang ya. Oke? Baik, Pak. Kecuali notasinya tidak sama. Nah, saran saya uji juga dia di 0,05. Oke, bagi pertanyaan, oke. Kalau ada sangat nyata itu diuji pada alfa 0,05 dan alfa 0,01 kalau sidik ragamnya sangat nyata ya.